Kelompok berapa sih kita? 3. Hah? 3 anak banget ya kak. Gue hilang cowok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah. Dengan kami dari kelompok 3, kita akan membawakan materi tentang 3.7 tentang protokol dan model. Nah, kita langsung saja ke materi 3.1 yang akan dijelaskan oleh Reji. Nah, Reji, kamu sendiri. Terpotong aja. Nah, Ntar bubar dong. Enggak. 3.1 peraturan. 3.2 itu dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan bisa serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun diantaranya. Sumber pesan pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Protokol komunikasi, mengirim pesan baik melalui komunikasi tatap muka maupun melalui jaringan yang diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini spesifik untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari. Penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan untuk mengatur percakapan. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak ciri mendasar yang sama. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan mengedefinisikan detail. Apa itu? Ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Apa itu? Habis ruang lah. kayak gitu apa itu? Pengaturan waktu pesan. Pengaturan waktu pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Pengaturan waktu pesan meliputi hal-hal berikut: kontrol aliran, batas waktu respon, metode akses. Lanjut ke modul 3.2-nya, yaitu tentang protokol. Yang 3.2.1 itu tentang network protocol overview, di mana protokol jaringan ini adalah aturan atau cara perangkat komunikasi jaringan. Tanpa protokol, komputer tidak bisa mengerti. Contohnya tuh kayak HTTP, VTF, SMTP, dan IP. Nah, protokol ini aturannya komunikasi antar perangkat. Terus 3.2 itu network protocol function. Protokol function itu memiliki beberapa fungsi, yaitu ada address, encapsulation, segmentation, control error detection. Yang artinya protokol mengatur cara data dikirim dengan aman dan rapi. 3.2.3 itu tentang protokol interaction. Protokol tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama. Contohnya itu HTTP, TCP, IP, Ethernet. Semua protokol bekerja sama agar dapat sampai dengan benar. Kesimpulannya dari modul 3.2 itu, protokol itu adalah aturan komunikasi jaringan, dan protokol punya fungsi pengaturan pengiriman data. Terus protokol bekerja bersama dengan beberapa lapisan. Itu dari saya. Dan selanjutnya ada 3.3, yaitu rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja sama dengan protokol lain agar pengalaman online Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang untuk bekerja sama secara mulus. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait dan diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Seperti yang
Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai sebuah tumpukan atau stack. Nah, tumpukan protokol itu menunjukkan bagaimana protokol individual dalam suatu rangkaian diimplementasikan. Protokol-protokol tersebut dilihat dalam bentuk lapisan dengan setiap layanan tingkat yang lebih tinggi bergantung pada fungsionalitas yang didefinisikan oleh protokol yang ditunjukkan. Yang tingkat lebih rendah, lapisan bawah tumpukan dengan memindahkan data melalui jaringan dan menyediakan layanan ke lapisan atas yang berfokus pada isi pesan yang dikirim. Selanjutnya contoh protokol atau TCP/IP. Tersedia untuk lapisan aplikasi transport dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol internet, Ethernet, dan WLAN atau LAN nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirim paket IP melalui media fisik. Selanjutnya 3.4 yaitu organisasi standar. Pertama, standar terbuka. Standar terbuka membuat perangkat dari merek berbeda bisa saling terhubung, mencegah monopoli dan mendorong inovasi. Contohnya router, wifi dari berbagai vendor semua pakai protokol yang sama. Kemudian standar internet. Organisasi pengembang standar internet IAB kelola standar, ITF bikin protokol, IRTF riset jangka panjang. Kemudian standar elektronik dan komunikasi. Organisasi membuat standar sinyal, IEE bikin Ethernet dan Wi-Fi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3.5 yaitu model berlapis. Yang pertama adalah manfaat model berlapis. Model ini digunakan untuk menyederhanakan konsep jaringan yang kompleks. Manfaatnya yaitu membantu desain protokol, memungkinkan perangkat antar vendor bekerja sama, dan mencegah perubahan di satu lapisan mengganggu lapisan lain. Yang kedua ada model referensi OSI 7 layer, yaitu yang pertama physical, transmisi bit melalui media fisik, yang kedua data link, pertukaran frame antar perangkat di media yang sama, yang ketiga network, penentuan jalur routing dan pengalaman yang logis. Yang keempat ada transport, segmentasi dan pengiriman data antar ujung perangkat. Yang kelima ada session, pengaturan dialog atau komunikasi antar aplikasi. Yang keenam ada presentation, format dan data inskripsi. Yang ketujuh ada application, yaitu antar muka antara pengguna dan jaringan. Yang ketiga itu ada model protokol atau TCP/IP. Model ini digunakan secara praktis di internet saat ini, yaitu network access mengontrol perangkat keras dan media. Yang kedua internet menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Yang ketiga transport mendukung komunikasi antar berbagai perangkat. Yang terakhir ada application, representasi data ke pengguna dan kontrol dialog. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 3.6 yaitu enkapsulasi data. Pulang ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3.6 tentang enkapsulasi data, yaitu proses penambahan informasi kontrol atau header dan trailer pada data saat dikirim melalui jaringan. Proses ini terjadi secara bertahap dari lapisan atas ke lapisan bawah dalam model jaringan. Proses enkapsulasi data yang dikirim akan melewati beberapa lapisan yang mengalami perubahan bentuk, yaitu pertama application layer, kedua transport layer, yang ketiga network layer, yang keempat data link layer, dan yang kelima itu ada physical layer. Kemudian ada tujuan dari enkapsulasi, yaitu untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan saya ulangi. Yang pertama tujuannya memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Kedua, mengatur proses pengiriman data secara terstruktur. Kemudian memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Yang keempat, menyediakan mekanisme deteksi kesalahan.
Kemudian proses enkapsulasi di sisi penerima. Proses ini dibalik, descapsulation, yaitu penghapusan header dan trailer pada setiap lapisan hingga data kembali ke bentuk semula. Selanjutnya di sini saya akan membahas submodul 3.7 yaitu data akses. Yang pertama adalah alamat. Alamat terdiri dari dua bagian, yaitu alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan. Ini untuk mengirim paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Yang kedua ada alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data, untuk mengirim frame tautan data dari satu niche ke niche lain pada jaringan yang sama. Lalu bagian alamat logis lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis jaringan. Lalu apakah IP berisi dua alamat IP, yaitu alamat IP sumber dan tujuan. Alamat IP sendiri ada dua bagian lagi, yaitu bagian jaringan atau prefix dan bagian host atau ID interface. Selanjutnya untuk bagian peran alamat lapisan tautan data jaringan IP yang sama. Ketika pengirim penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame tautan dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan Ethernet. Alamat tautan dikenal sebagai Ethernet Media Access Control atau alamat MAC tertanam secara fisik pada niche internet. Ada dua bagian, yaitu alamat MAC sumber adalah alamat MAC address dari perangkat yang mengirim frame tautan. Yang kedua alamat MAC tujuan ketika perangkat penerima di jaringan yang sama dengan perangkat pengirim. Selanjutnya bagian peran alamat lapisan jaringan. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dengan penerima, alamat IP sumber tujuan mewakili host di jaringan berbeda. Ini akan ditunjukkan bagian dari alamat IP host tujuan. Peran alamat lapisan tautan data berbagai jaringan IP. Ada alamat MAC sumber, yaitu alamat MAC Ethernet dari perangkat pengirim, misalnya PC1. Alamat MAC tujuan ketika perangkat penerima yaitu IP tujuan berada di jaringan berbeda dengan perangkat pengirim. Selanjutnya bagian alamat tautan data. Di sini ada 3 contoh, yaitu host ke router, router ke router, router dan ke server. Lalu paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan data yang berisi informasi tautan data, yaitu alamat tautan data sumber berupa alamat fisik niche yang ngirim frame tautan data, dan alamat tautan data tujuan berupa alamat fisik niche menerima frame tautan data. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.